Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang vektor mengenai proyeksi skalar ortogonal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal kita kali ini yaitu diketahui vektor U yang anggotanya I dikurang 2J ditambah 2K. Dan vektor P anggotanya 6I ditambah 2J dikurang 3K. Tentukan A. Proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor P. B. Proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor U dikurang vektor P. Nah, sekarang langsung saja kita jawab untuk soal bagian A terlebih dahulu. Nah, perhatikan. Di sini soalnya proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor P. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cari terlebih dahulu vektor U dikalikan dengan vektor P. Oke, perhatikan vektor U. Di sini anggotanya di depan I ini ada angka 1, dia tidak ditulis. Oke, positif 1, negatif 2, dan positif 2. Maka di sini kita rubah menjadi bentuk vektor kolom. Perhatikan, positif 1, negatif 2, positif 2. Positif 1, negatif 2, positif 2. Lalu dikalikan dengan vektor P. Perhatikan vektor P di sini. Anggotanya itu ada angka 6, positif 2, dan negatif 3. Di sini kita rubah menjadi bentuk vektor kolom. 6, 2, negatif 3. Sama dengan, nah kalau untuk perkalian vektor itu langsung saja atas sama-sama kalikan bagian atas. Bagian tengah sama-sama dikalikan dengan bagian tengah. Dan bagian bawah sama-sama dikalikan dengan bagian bawah. Namun hasilnya kita jumlahkan. Perhatikan, 1 dikali 6 hasilnya 6. Lalu ditambah. Negatif 2 dikali 2 hasilnya negatif 4. Lalu ditambah lagi 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Lalu kita jumlahkan 6 ditambah negatif 4 hasilnya 2. Lalu 2 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 4. Ini hasil untuk vektor U dikali vektor P. Langkah selanjutnya, perhatikan soalnya kembali. Proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor P. Maka langkah selanjutnya apa lagi? Cari besar vektor P. Oke, perhatikan yang jelas yang bagian terakhir sini. Kalau misalnya bagian terakhir sini U, maka cari besar vektor U. Kebetulan di sini yang terakhir itu vektor P. Pada vektor P, maka carilah besar atau panjang vektor P. Perhatikan vektor P tadi anggotanya 6, positif 2, negatif 3. Maka untuk besar vektor P yaitu akar dari angka-angka tadi 6, namun kita kuadratkan. Ditambah positif 2 dikuadratkan, lalu ditambah negatif 3 juga dikuadratkan. Sama dengan, perhatikan, 6 kuadrat hasilnya 36. Ditambah 2 kuadrat hasilnya 4, lalu ditambah negatif 3 kuadrat hasilnya 9. Kita jumlahkan. 36 ditambah 4 hasilnya 40, ditambah 9 hasilnya 49. Maka sini hasilnya akar 49. Dan akar 49 itu hasilnya adalah 7. Ini dia besar dari atau panjang vektor P. Nah, setelah ini barulah kita bisa menentukan proyeksi skalar ortogonal U pada V. Di mana rumusnya perhatikan. Vektor U dikali vektor P dibagi dengan besar atau panjang vektor P. Ini jawabannya nanti dalam bentuk nilai mutlak atau jawabannya selalu positif. Sama dengan harga mutlak. Vektor U dikali vektor P tadi sudah kita cari di awal. Kita peroleh hasilnya yaitu negatif 4. Per besar vektor P. Besar vektor P juga sudah kita cari tadi. Hasilnya adalah 7. Sama dengan, ingat harga mutlak, itu kalau misalnya jawaban kita di dalam sini tandanya negatif, maka dia selalu positif. Selagi ada tanda ini, maka jawabannya selalu positif. Maka jawaban akhirnya itu adalah positif 4
per 7. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita bagian A. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut ke bagian B lagi. Proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor U dikurang vektor P. Nah, kalau soalnya seperti ini, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Oke, perhatikan. Cari terlebih dahulu vektor U dikurang vektor P. Perhatikan tadi vektor U anggotanya di sini, perhatikan di sini ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Positif 1, negatif 2 dan positif 2 kita rubah ke dalam bentuk vektor kolom. Oke, 1 negatif 2 positif 2. Lalu dikurang. Dikurangkan dengan vektor P. Anggotanya 6 positif 2 dan negatif 3. Kita kurangkan. 1 kurang 6 hasilnya negatif 5. Negatif 2 dikurang 2 hasilnya negatif 4. Dan 2 dikurang negatif 3 hasilnya positif 5. Langkah selanjutnya apa lagi? Cari besar atau panjang dari vektor U dikurang vektor P tadi. Ini hasilnya. Kita cari panjang atau besarnya. Dengan cara akar dari angka-angka yang ada di sini. Negatif 5 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah lagi 5 kuadrat. Sama dengan negatif 5 kuadrat hasilnya positif 25. Negatif 4 kuadrat hasilnya positif 16. Lalu 5 kuadrat hasilnya 25. Sama dengan kita jumlahkan dulu yang dalam akar ini. 25 ditambah 25 saja hasilnya 50. Ditambah 16 hasilnya 66. Maka di sini kita tulis akar 66. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka untuk sementara waktu biarkan dia seperti ini dulu. Lanjut, setelah ini apa lagi? Perhatikan. Proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor U kurang vektor P. Maka langkah selanjutnya kita cari terlebih dahulu vektor U di sini dikalikan dengan vektor U dikurang vektor P. Oke. Perhatikan vektor U. Tadi di sini anggotanya ada angka 1, negatif 2 dan positif 2. Lalu dikalikan dengan vektor U dikurang vektor P. Vektor U kurang vektor P tadi sudah kita cari, ini hasilnya. Maka ini kita salin di bawah sini. Sama dengan perkalian vektor. Langsung saja atas kali atas, tengah kali tengah, dan bawah kali bawah. Namun hasilnya kita jumlahkan. 1 kali negatif 5 hasilnya negatif 5. Lalu ditambah. Negatif 2 kali negatif 4 hasilnya positif 8. Lalu ditambah lagi. 2 dikali 5 hasilnya 10. Lalu kita jumlahkan. Negatif 5 tambah 8 tambah 10. Di sini kita peroleh hasilnya yaitu 13. Nah, setelah kita memperoleh ini semua, barulah kita bisa menentukan proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor U kurang vektor P. Di mana rumusnya? Perhatikan. Vektor U dikali vektor U dikurang vektor P. Ingat, ini semua tergantung dari soal ini. Kalau misalnya soal yang A tadi, itu kan vektor U pada vektor P. Maka di atas ini, U kali V. Kalau soal yang B, vektor U pada vektor U kurang P. Maka di sini kita tulis vektor U dikali vektor U kurang vektor P. Dan yang di bawah ini, dia mengikuti yang di belakang sini. Kalau yang di atas tadi besar vektor P. Nah, kalau yang soal yang bagian B ini yaitu besar vektor U dikurang vektor vektor P. Oke, lanjut sama dengan untuk vektor U dikali vektor U kurang P sudah kita cari tadi, kita peroleh hasilnya yaitu 13. Lalu per di bawahnya besar atau panjang vektor U dikurang vektor P juga sudah kita cari tadi. Dan ini dia hasilnya. Maka kita perolehlah jawaban dari pertanyaan kita yang B, yaitu 13 per akar 66. Namun dalam matematika, itu jawabannya dalam penyebut ini tidak boleh dalam bentuk akar. Makanya harus dirasionalkan terlebih dahulu, kalikan dengan bentuk penyebutnya ini. Yaitu akar 66 per akar 66. Sama dengan, kita peroleh jawaban akhirnya, yaitu
13 per 66 dikali akar 66. Nah, inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.